Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas PPT kami dari mata kuliah Sistem Operasi dan Multimedia. Sebelum masuk ke dalam presentasi, alangkah baiknya izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan, saya Ragil Gilang Ramadan dengan NIM 49. Perkenalkan, nama saya Ahmadil dengan NIM 61. Perkenalkan, saya Vina Dicandana dengan NIM 44. Perkenalkan, nama saya Pasya Delfitri dengan NIM 47. Mungkin bisa lanjut ke materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasya Delfitri dengan NIM 47. Di sini saya akan menjelaskan presentasi kami, yaitu tentang etika dan dampak sosial editing dengan kecerdasan buatan atau AI. Jadi, langsung masuk saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Perkembangan kecerdasan buatan atau AI dalam media digital editing menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan hadirnya berbagai aplikasi seperti Photoshop AI, Generative Fill, Face Apps, hingga teknologi deepfake. Topik ini penting dikarenakan topik ini membawa dampak besar bagi industri kreatif, pendidikan, dan media sosial. Sekaligus menimbulkan isu etika terkait keaslian karya, privasi, serta potensi penyalahgunaan teknologi. Baru, apa sih yang namanya AI editing? AI editing adalah proses pengolahan konten, gambar, video, atau audio dengan kecerdasan buatan. Teknologi ini sudah hadir di berbagai aplikasi, misalnya kayak Photoshop Generative Fill, CapCut AI, Deepfake. Baru kehadiran aplikasi tersebut menunjukkan bahwa AI mempermudah proses editing dan menghadirkan inovasi baru dalam dunia media digital. Baru selanjutnya, apa sih manfaat editing dengan AI? Manfaat editing dengan AI yaitu memberikan banyak keuntungan dalam berbagai bidang. Seperti yang pertama, teknologi ini mampu mempermudah pekerjaan kreatif seperti desain grafis, membuat iklan, hingga produk film. Karena proses editing dapat dilakukan lebih cepat dan menghasilkan hasil yang presisi. Kedua, AI editing mendukung efisiensi waktu dan biaya. Sebab pekerjaan yang biasanya memerlukan tenaga manual kini bisa diotomatisasi sehingga beban kerja berkurang dan biaya produksi dapat ditekan. Selain itu, AI juga membuka peluang baru khususnya bagi konten kreator, pelaku UMKM hingga dunia pendidikan, misalnya dalam pembuatan materi pembelajaran interaktif yang lebih menarik. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Vina Dicandana dengan NIM 44. Saya akan lanjutkan bagian saya, yaitu potensi masalah etika. Nah, di dalam perkembangan AI editing ini pasti ada banyak masalah yang muncul. Maka dari itu, yang pertama yaitu manipulasi berlebihan atau fake news atau bisa disebut deepfake. Yang kedua itu hak cipta dan kepemilikan karya yang bisa dimanipulasi dengan AI. Kemudian selanjutnya privasi, misalnya menggunakan wajah orang digunakan tanpa izin. Misalnya kita membuat foto kita dengan artis lain yang dapat digabungkan seperti orang yang dalam satu foto yang bersama. Kemudian ada ketidakadilan, yang mana AI menggantikan banyak pekerjaan editor manusia yang mungkin banyak kehalangan orang lihat. Yang terakhir yaitu ada visual, yaitu timbangan keadilan atau ilustrasi fake visual. Jadi banyak visual yang beredar di media sosial yang membuat kita bisa berpikir ini palsu kah atau real. Selanjutnya ada studi kasusnya. Yang studi kasus yang muncul itu ada 3, yaitu kasus deepfake politis atau artis, yang mana contohnya artis yang mana saat mereka melakukan sesuatu itu dapat terjadi artis korban deepfake. Contohnya Scarlett Johansson yang beberapa kali menjadi korban dalam video tidak senonoh yang beredar di online. Kemudian ia menegaskan dalam wawancara bahwa meski artis terkenal itu hampir mustahil menghapus konten yang palsu. Kemudian selanjutnya ada kontroversi penggunaan AI dalam film. Jadi banyak
adegan-adegan film atau iklan yang mereka memakainya supaya terkenal, dan kemudian reaksi masyarakat terhadap hasil editing palsu. Mungkin reaksi masyarakat itu sedikit terkejut, contohnya pada misalnya adegan ini mereka menggunakan artis yang sudah tidak ada, yang sudah meninggal. Itu bikin reaksi masyarakat sedikit terkejut. Kemudian selanjutnya itu prinsip etika dalam editing. Yang pertama itu ada transparansi. Itu kita jujur menyebutkan karya hasil bantuan AI. Contohnya di IG itu setiap kita buat video AI itu akan ada di tagnya itu AI. Kemudian izin dan privasi. Jadi kita tidak menggunakan wajah, suara atau data orang lain tanpa persetujuannya. Contohnya banyak sekali sekarang orang membuat video yang foto dengan artis idolnya itu tanpa persetujuannya, yang bisa mengakibatkan privasi orang tersebut terganggu. Kemudian kejujuran, jadi tidak membuat konten yang menyesatkan atau manipulatif untuk tujuan negatif. Contohnya pada video yang kemarin beredar itu Sri Mulyani yang mengatakan yang beban guru gitu, beban negara. Terus tanggung jawab sosial, kita harus menyadari dampak konten terhadap masyarakat, misalnya penyebaran hoax. Jadi kita untuk dalam editing AI ini harus memiliki tanggung jawab sosial. Jadi kita harus tahu apa dampaknya kalau misalnya video-video yang seperti itu tersebar di kalangan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dampak sosial positif dan dampak sosial negatif. Untuk dampak sosial positifnya yaitu demokratisasi kreativitas. Semua orang bisa berkarya. Teknologi dan alat digital memungkinkan siapa saja untuk berkreasi dan mengekspresikan ide tanpa harus bergantung pada sumber daya besar atau institusi tertentu. Ini membuka peluang bagi banyak orang untuk menunjukkan karya mereka. Lanjut, aksesibilitas, membantu disabilitas dalam editing. Teknologi dapat membantu orang dengan disabilitas untuk lebih mudah mengakses dan mengedit konten, sehingga mereka juga bisa berpartisipasi dalam dunia digital dengan lebih inklusif. Lanjut, kolaborasi manusia AI dalam seni. Kecerdasan buatan AI dapat bekerja sama dengan manusia dalam proses kreatif, seperti pembuatan seni digital, sehingga menghasilkan karya yang inovatif dan baru. Lanjut ke visual, orang bekerja sama dengan robot. Menunjukkan kolaborasi antara manusia dan teknologi, robot atau AI dalam produksi atau pekerjaan visual, memperkuat sinergi antara keduanya. Selanjutnya yaitu dampak sosial negatif. Yang pertama itu meningkatnya hoax visual dan disinformasi. Penyebaran berita palsu atau informasi yang salah semakin mudah dengan adanya teknologi visual yang bisa dimanipulasi. Yang kedua yaitu cyberbullying dengan manipulasi foto dan video. Teknologi memungkinkan manipulasi gambar dan video yang bisa digunakan untuk melakukan intimidasi atau pelecehan secara online. Yang ketiga yaitu hilangnya lapangan kerja tradisional. Otomatisasi dan teknologi dapat menggantikan pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual, sehingga banyak pekerja tradisional menjadi hilang. Yang keempat yaitu kesenjangan digital yang tidak paham AI bisa tertinggal. Orang yang tidak memahami atau tidak memiliki akses ke teknologi AI beresiko tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan, memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kelima yaitu visual, berita palsu atau deepfake. Teknologi deepfake memungkinkan pembuatan video atau gambar palsu yang sangat realistis yang bisa digunakan untuk menipu atau menyebarkan informasi palsu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ragil. Jadi di sini saya akan membacakan solusi. Ya, bisa dilihat di PWT. Yang pertama itu adalah regulasi pemerintah. Jadi
aturan khusus yang terkait deepfake atau hak cipta dan perlindungan data. Selanjutnya ada literasi digital masyarakat. Nah, di sini edukasi cara mengenali hasil agar edit AI agar tidak mudah tertipu. Nah, jadi kan supaya nggak ketipu gitulah, misal kayak muka kita diganti-ganti gitulah. Terus selanjutnya ada AI yang bertanggung jawab. Ada desain AI dengan batasan etis, misalnya watermark otomatis yang biasanya di sebuah foto atau video itu ada di ujung pojok kanan, kiri, atas atau bawah. Lalu yang terakhir ada kolaborasi manusia atau AI. AI sebagai alat bantu, bukan pengganti total editor manusia. Jadi benar-benar pure skill dari manusia. AI itu sebagai alat pembantu aja. Lalu selanjutnya masuk ke kesimpulan. Jadi AI editing ini membawa peluang sekaligus tantangan. Oleh karena itu, etika dan regulasi menjadi kunci utama untuk menjaga penggunaan AI tetap berada di jalur yang benar. Prinsip bijak yang harus dipegang adalah memanfaatkan AI untuk mendukung kreativitas, bukan sebagai alat manipulasi yang merugikan. Pada akhirnya, AI bukanlah pengganti manusia, melainkan mitra yang memperkuat daya cipta dan imajinasi manusia. Mungkin sekian, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sekian dari kedua presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.